pertanyaan dari sahabat obrol nih. Begini pertanyaannya. Assalamualaikum Kak. Bikin motivasi untuk orang yang kayak ngejalani hidup itu berat banget. Katanya Allah memberikan ujian kepada hambanya, tapi ujian yang diberikan itu kayak melebihi kemampuan kita. Nah, gimana nih pendapat kakaknya? Ya, motivasi itu kan berangkatnya itu tidak dari luar ya. Motivasi itu berdasarkan apa yang ada di dalam diri. Jadi motivasi itu datangnya dari dalam. Itu yang pertama. Terus kemudian kalau masalah itu kok kayaknya lebih berat dari apa yang bisa kita lakukan, lebih berat dari kemampuan saya, kok jadi tidak percaya kalau itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, itu kan katanya Tuhan, bahwa tidak ada masalah yang melebihi kadar kemampuan dari hambanya. Ya pasti masalah itu tidak ada yang lebih berat. Kalau tadi tanyanya itu kayaknya kan itu bukan kepastian, itu bukan kepastian. Yang pasti masalah itu tidak ada yang berat, asal kita memang benar-benar nyawiji dengan Tuhan. Makanya asas dari tauhid itu kan memang nyawiji, menyatukan diri kepada Tuhan. Ya rumusnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu tadi. Saya sudah jabarkan ini pada jurnal kemarin. Kalau kita nyawiji, semua itu kita kembalikan kepada Tuhan, ya akhirnya tidak ada yang berat dalam menghadapi masalah hidup. Itu kan hanya soal mindset. Itu hanya soal mindset, karena orang mampu dan tidak mampu itu jaraknya hanya sangat tipis. Ya kalau mungkin ada sehelai rambut itu, ya jaraknya sehelai rambut itu tadi. Jadi kita untuk mengatakan mampu dan tidak mampu itu, ya jaraknya hanya sehelai rambut, sangat tipis sekali. Makanya mindset kita itu kita upayakan, kita latih untuk dalam menghadapi apapun itu pasti bisa. Toh ini hanya dunia. Wong dunia kok dipikir batek-batek kan apa sih? Apa hebatnya dunia? Dan segala hal yang ada di dunia itu tidak ada apa-apanya dengan rahmat Tuhan, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kuasa Tuhan. Nah, kita nyawiji dengan kuasa Tuhan agar dipermudah dalam menyelesaikan persoalan, kan kuncinya hanya satu. Kita benar-benar taat pada Tuhan, benar-benar, ya kalau bahasa syariatnya kan bertakwa dan sebagainya. Yang penting itu kita lakukan, supaya kita dengan Tuhan itu tidak berjarak, tidak ada hijab. Kadangkala kita menghadapi masalah seolah-olah berat karena untuk sampai pada perasaan bahwa kita ini memiliki penolong yang sangat luar biasa, yaitu Tuhan. Biasanya kita tidak sampai pada perasaan itu karena terlalu banyak, terlalu tebal hijab yang ada di dalam hati kita. Karena hati ini tidak dilatih untuk mengakui eksistensi Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau eksistensi Tuhan di dalam hati kita itu penuh, ya akhirnya semua menjadi ringan. Kan seperti itu. Jadi ya mau tidak mau, ya antara suka dan tidak, ya memang masalah itu harus dihadapi. Supaya ringan, ya hadapi dengan asas-asas pertolongan, bahwa kita yakin ada pertolongan yang pasti kita dapatkan, yaitu pertolongan dari Tuhan, asal hati kita latih untuk mengakui keberadaan Tuhan yang eksistensi loh ya, tidak hanya sekedar ucapan mulut belaka kan begitu. Jadi memang benar-benar harus mengakui di dalam hati bahwa Allah itu sebagai pelindung, Allah sebagai penolong, dan sebaik-baik penolong adalah Allah Subhanahu wa taala itu. Tapi bagaimana kalau orang tersebut putus asa ketika diberikan ujian yang menurutnya itu berat? Ya putus asa itu kan ya karena hati ini tidak di manage secara baik, pikiran ini tidak dilatih bahwa tidak ada yang berat, tidak ada yang sulit di dunia ini asal kita benar-benar yakin bahwa Allah sebagai penolong. Kalau hati tidak dilatih itu kita seperti diburu dunia. Kita seperti, ada istilah seperti ini,
orang yang tidak berpegangan pada tauhid, yang dia tidak mau menyatu pada Tuhan itu seolah-olah dia dihempaskan dari langit itu tanpa tali. Dia tanpa ikatan melayang-layang seperti debu. Terpapar angin ke sana, ke sini dihembus angin. Ya seperti debu itu tadi. Orang kalau tidak punya pegangan, ya seperti itu hidupnya. Menghadapi masalah itu, dia dihempaskan oleh masalah, dia dihempaskan oleh hiruk pikuk dunia karena dia tidak punya pegangan, tidak punya tali yang mengikat hatinya supaya tetap pada pendirian bahwa saya ini loh, masalah seberat apapun pasti bisa melakukan. Toh saya punya Allah, saya punya Tuhan yang pasti menolong kalau kita benar-benar memohon kepadanya dan mau dekat kepadanya. Kalau itu dilakukan ya tidak mungkinlah putus asa. Putus asa masalah dunia itu kan remeh banget toh. Masa karena teman-temannya kaya terus kita melarat sendiri terus kita putus asa dengan hidup. Kan seolah-olah yang paling utama itu kekayaan. Tidak punya uang berarti seolah-olah yang paling utama itu uang dalam hidup. Ini kan mindset yang tolol menurut saya. Ya sekalipun uang, keberadaan uang finansial untuk keperluan sehari-hari operasional hidup itu butuh uang, tapi kan itu bukan segalanya. Kan begitu. Uang dalam rumus uang juga ada kunci-kunci sumber yang sifatnya rahasia dan itu pasti kok. Wong kita ini kalau santri yang sering ngaji ke kiai-kiai ya pasti sudah kenyang dengan ijazah-ijazah kiai. Kalau pengen lancar rezekinya ya baca ini surat Al-Waqiah, banyak sholawat dan sebagainya. Ya itu dilakukan. Kunci-kunci yang spiritual kan seperti itu. Selain kita mendapatkan manfaat dari segi itu, yang paling penting adalah kita mendapatkan ketenangan di dalam hati. Karena hati itu perlu dituntun. Itu yang perlu kita garis bawahi. Hati itu perlu dituntun, perlu diikat, perlu punya pegangan. Dan pegangan itu tidak lain ya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan begitu. Hati dilatih, makanya kita dilatih untuk zikir, wirid, riyadhah, tirakat dan sebagainya. Ya perlunya untuk itu. Supaya kita benar-benar tidak menyerah di hadapan dunia. Tapi kita tetap tegak berjalan untuk menghadapi masalah seberat apapun. Karena masalah kan tidak ada yang berat. Itu. Tapi kan orang beda-beda. Bagaimana bisa caranya yakin dalam ngejalanin hidup yang berat? Oh, kita sejak SD kan rukun iman itu sudah diajarkan sejak SD. Rukun iman ada 6. 1, percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, percaya malaikat, itu kan sudah dilatih sejak dini. Cuma masalahnya sekian tahun kita dibesarkan untuk di pendidikan formal, tapi semakin kita dewasa itu semakin tidak mengendap. Semakin dewasa kok kita kayaknya semakin tidak yakin dengan keberadaan Tuhan. Yaitu tadi masalahnya masalah hijab. Kalau kita masih kalah dengan gempuran masalah dan masalahnya itu hanya masalah dunia, itu berarti kita semakin dewasa ini semakin jauh dari kekuasaan Tuhan, dari eksistensi Tuhan. Artinya hijab kita itu semakin tebal. Jarak kita kepada Tuhan itu kita menjauhkan diri. Kalau itu terjadi beneran loh. Coba kita setiap hari yang dari bangun tidur sampai menjelang tidur lagi yang kita pikirkan dunia dan dunia terus. Kita tidak menjalankan rutinitas keperibadatan untuk menyadari eksistensi Tuhan. Ya akhirnya kita hanya hidup dan lelah pada gempuran dunia. Yaitu kalau yang kita urusi dunia tok ya semakin tebal hijab maka semakin jauh kita dengan Tuhan. Semakin jauh dengan Tuhan ya sudah pasti hidupnya rekoso. Hidupnya penuh masalah, itu sudah pasti.